Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amanah adalah kata yang ringan untuk diucapkan sehingga menjadi rebutan banyak orang, akan tetapi pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perihal amanah di dalam Al-Qur'an. Inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah kepada langit yang luas, kepada gunung yang menjulang, kepada bumi yang menghampar. Akan tetapi semuanya enggan untuk menerimanya, sehingga amanah ini dipikul oleh manusia. Akan tetapi dua catatan Rabbul Alamin terhadap kita manusia: zaluman jahula, manusia zalim, dan manusia jahil. Jahil, kata para ulama, karena tidak mengerti bagaimana harus mengemban amanah. Zalim karena meletakkan amanah tidak pada tempatnya. Baik kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, obat dari kejahilan adalah ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna shifa'al 'ayyi su'al. Sesungguhnya penawar kebodohan adalah bertanya. Nabi marah pada orang yang berkata tanpa ilmu, menyebabkan celaka saudaranya akibat perkataannya. Maka Nabi SAW memaparkan, sesungguhnya penawar dari kebodohan adalah bertanya. Maka kata para ulama, obat dari ketidaktahuan adalah ilmu. Obat dari ketidaktahuan adalah ilmu. Kemudian kata para ulama, obat dari kezaliman adalah ketakwaan. Ini dari pertanyaan seseorang kepada tabi'in, kepada siapa saya harus
menikahkan putri saya. Maka seorang tabi'in menyatakan ila man yattaqillah, kepada orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa, bila dia suka maka dia akan menjaganya. Lumrah, setiap orang yang suka dia akan menjaga. Akan tetapi bila dia kurang suka, maka dia tidak akan zalim. Bila dia kurang suka, maka dia tidak akan zalim. Maka dari itu tahulah kita dari nasihat para ulama, obat dari kezaliman adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang bertakwa yang tidak akan zalim. Hanya orang yang bertakwa yang tidak akan zalim. Kemudian kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah apa yang dipikul, yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang ditolak oleh langit, ditolak pula oleh gunung, dan tidak diterima oleh bumi. Kata para ulama, dialah amanah pengabdian kepada Rabbul Alamin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Amanah berupa peribadatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang manusia diwajibkan taat terhadap seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang manusia diwajibkan patuh terhadap seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah amanah yang Allah Subhanahu wa taala sibukkan setiap nabi dan rasul. Allah sibukkan nabi dan rasul untuk mengutus. Allah utus setiap nabi dan rasul untuk mengajak manusia, untuk menasihati manusia agar tidak lupa terhadap amanah besar, agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia beribadah mentaati Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan amanah yang satu ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian, memerintahkan kalian agar menunaikan amanah terhadap orang yang berhak menerimanya. Dan bila kalian menghukumi orang, maka hukumilah mereka dengan seadil-adilnya. Ini adalah amanah jenis kedua yang ada di antara kita sesama manusia. Setelah amanah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah amanah terhadap sesama manusia, agar kita menunaikan hak-hak setiap orang sesuai dengan amanatnya, agar kita tidak mencurangi setiap hak-hak yang telah menjadi amanahnya. Para kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waraklah, bersikap waraklah, hati-hatilah terhadap
amanah di dunia ini. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ala tasta'milni?" Wahai Nabi, tidakkah saya diberikan berupa amanah, berupa kepengurusan, ataupun apa yang bisa saya kerjakan, mungkin berkhidmat, mungkin seperti Bilal sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti Dihya yang menyampaikan surat kepada raja-raja, mungkin. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat besar. Kata beliau, "Inni la uhibbuk." Sesungguhnya saya mencintaimu. Wa innaha la amanah, khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Akan tetapi yang engkau minta adalah sebuah amanah. Dia akan menjadi penghinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Bagi siapa? Liman akhadhaha bi ghairi haqqiha wa addaha ala ghairi wajhiha. Bagi orang yang mengambilnya tanpa hak, dan bagi orang yang meletakkannya tidak pada tempatnya. Ya kaum muslimin, di dunia ini sebahagian orang berebut. Berebut ini akan menyebabkan mereka menyesal pada hari kiamat. Kenapa dulu diperebutkan? Ya kaum muslimin, di dunia ini semua orang mengambilnya untuk kepentingan namanya, ketenarannya, urusannya, apapun dari urusan dunia. Akan tetapi kelak pada hari kiamat akan menjadi penghinaan. Sesuatu yang diharapkan sebagai penghormatan untuk dirinya akan menjadi penghinaan pada hari kiamat. Bagi siapa ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, bagi orang yang mengambilnya tanpa hak dan bagi orang yang tidak meletakkannya tidak pada tempatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak dapat mengemban amanahnya dengan baik. Ya kaum muslimin, Nabi kita mengkaitkan antara kesempurnaan iman dengan orang yang menunaikannya dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengapresiasi besar orang-orang yang berlaku amanah, adil di dalam kepengurusannya. Innal muqsitina indallah ala manabir min nur an yaminir rahman. Sesungguhnya orang yang berlaku adil di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak akan ditinggikan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ancaman Rabbul Alamin, man yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang diberi kepengurusan oleh Allah Subhanahu wa taala besar maupun kecil, kemudian dia khianat terhadap apa yang dia urus, melainkan Allah Subhanahu wa taala palingkan darinya surga. Ya kaum muslimin, pada diri kaum salaf bagi kita ada contoh teladan yang bisa kita renungi. Pada riwayat yang disampaikan perihal Amirul Mukminin Umar bin Khattab,
Dalam sebuah riwayat yang diperdebatkan oleh para ulama akan kesahannya ataupun tidak sahnya sebuah pernyataan, lau anna syatun fi babil furat halakat la khasyitu an yas'alallah Umar ibn al-Khattab. Seandainya ada kambing di tepi sungai Furat celaka, aku khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya tentang itu kepada Umar ibn al-Khattab. Kalimat yang menyatakan akan kekhawatiran seorang pemimpin perihal daerah kekuasaannya, walaupun itu adalah seekor kambing, akan tetapi dia mengkhawatirkan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, kenapa bisa sampai celaka seekor kambing? Apakah ada sesuatu yang tidak dibenahi atau sesuatu yang memang dicuri dananya? Kemudian pada diri seorang sahabat perempuan, istri Thabit bin Qais, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, la a'ibu Thabitan fi dinihi wa khuluqi." Wahai Nabi, saya tidak mencela Thabit, suami saya, sahabat Rasulullah, dalam agamanya ataupun akhlaknya, karena dia adalah sahabat Nabi yang mulia, murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinni khasyitul kufra fil Islam. Akan tetapi yang saya khawatirkan adalah kekufuran di dalam Islam. Taulah Nabi dari isyarat-isyarat ucapannya bahwa dia ingin berpisah dari suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aturiddina hadiqatahu?" Kamu mau mengembalikan maharnya, kebun yang dia sudah berikan padamu? Qalat, na'am. Sahabat perempuan ini mengatakan, iya, saya kembalikan maharnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terimalah apa yang sudah dikembalikannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memisahkan keduanya. Supaya kaum muslimin, kita ambil pelajaran dari seorang sahabat perempuan. Tatkala dia melihat dirinya tidak baik, tidak cakap di dalam mengemban amanah sebagai istri dari seorang sahabat, maka dia meletakkan jabatannya dan dia mundur dari jabatannya. Maka demikian juga kita kaum muslimin. Bila kita melihat sesuatu yang kita tidak sanggup dan kita tidak dipaksa untuknya, maka kita letakkan sebagaimana kita emban dengan baik-baik, kita letakkan pula dengan baik-baik. Dan pada akhir perjumpaan kita ini, akhir khutbah ini, kita mengingatkan pada setiap laki-laki, karena kita semua yang hadir adalah laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku peringatkan kalian, aku wasiatkan kalian, astausu bin nisa khairan. Aku wasiatkan kalian terhadap perempuan dengan sikap yang baik. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian telah mengambil beban, memikul beban terhadap diri perempuan dengan amanah yang baik, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, setiap suami pada pundaknya memiliki beban amanah terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap keluarga yang diembannya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء البلدان وفي فلسطين وفي اليمن وفي بورما وفي الصين وأوروبا وإفريقيا وأمريكا وفي بلدنا هذا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وجنبنا وأبنائنا أن نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.